Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Welcome to the English Learning Media. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi, kita akan membahas beberapa soal-soal yang biasa keluar dalam ujian akhir semester ganjil, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik penjelasan dari saya, baik dari kisi-kisinya maupun strategi dalam menjawab soal-soal tersebut. Dan di akhir kegiatan, mohon kami meminta like, comment, dan subscribe-nya pada channel kami. Selanjutnya, mari kita lihat kisi-kisi bahasa Inggris kelas 12 ujian semester ganjil. Yang pertama, ada tentang cause and result, offering help, job interview, job profession, obligation and necessity, application letter, suggestion offering, opinion, invitation letter, and procedure text. Memang kalau kita lihat ada beberapa materi yang dikeluarkan kembali karena memang materi itu ada di kelas 10 dan di kelas 11. Khususnya untuk kelas 12 mengenai ujian semester ganjil itu merupakan tambahan dari kelas 10 dan kelas 11 juga. Selanjutnya, and then we would like to show and look at kategori soal yang akan keluar. Ya. Yang pertama akan berbentuk incomplete dialogue, yang kedua akan berbentuk reading comprehension, dan yang ketiga berupa dialog text. Saya kira jenis soal seperti ini sudah tidak asing lagi buat kelas 12. And then we would like to discuss the first, that is incomplete dialogue. Saya hanya mengingatkan bahwa yang namanya incomplete dialogue, kalian diharuskan untuk melengkapi dialog. Karena dialog itu masih ada beberapa bagian yang kosong. Dalam melengkapi, hendaknya diperhatikan dan disesuaikan relevansi ungkapan-ungkapannya, baik kosakata maupun klausa yang ada dalam soal tersebut. Seperti ini, yang pertama, materinya adalah invitation atau undangan atau mengundang. Biasanya ciri khasnya dengan ungkapan would you like to, ya. Di sini ada dialog antara Juana dan Bianca. Would you like to come to the seminar tomorrow morning? Yes, of course, but blah 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 blah, I have an appointment with my doctor at 7 a.m. Juana bermaksud untuk mengundang Bianca pada acara seminar. Tapi kenapa Bianca mengatakan but, ya. Ada kata but di situ menunjukkan bahwa Bianca tidak bisa atau menolak undangan dari Joanna. Oleh karena itu, kita cari ungkapan yang memang penolakan, yaitu adalah jawabannya adalah they. I can't be there. Ya. Tapi saya tidak bisa di sana. Karena apa? Saya ada janji dengan dokter jam 7. Oke, ya. Tolong diperhatikan. Selanjutnya, setelah invitation, kita bicara tentang making and responding opinion. Ini adalah materi kelas 11, tetapi untuk di kelas 12 materi ini masih diulang kembali. Karena dirasa memang materi ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, opinion itu bermuara pada agree and disagree. Kita lihat, ada dialog antara Anto dan Bagus. Anto berkata, I think our school canteen should provide healthy and variety food, blah 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 blah, so we don't have to eat junk food every day. Anto, and also food contain a lot of
MSG. Oke. Jika kita perhatikan ya antara ungkapan Anto dan Bagus itu menunjukkan ungkapan rasa setuju pada opininya masing-masing. Anto mempunyai bahwa kantin itu harus sehat dan Bagus juga seperti itu. Dan dia berkata bahwa tidak harus makan makanan siap saji lagi. Oleh karena itu kita harus cari yang menunjukkan ungkapan setuju. Jika kita lihat I don't think so, I am not on your side, dan I disagree itu menunjukkan ungkapan rasa tidak setuju. Lalu bagaimana I couldn't agree more? Walaupun I couldn't agree more bermakna negatif, tetapi ya, secara kesimpulan itu bermakna positif. Jadi I couldn't agree more itu artinya I agree. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, berbicara tentang advice or suggestion. Ini adalah materi di kelas 11, masih diulang juga di kelas 12. Ya. Ingat, advice and suggestion itu merupakan saran atau nasihat. Ungkapan ini hadir ketika ada sesuatu masalah dan kita mencoba untuk memberikan solusinya, rekomendasinya. Kita lihat dialog antara Dinda dan Tania. Hai Tania, what are you doing? I'm doing my text, but the place is too noisy. I need to find a quiet one. Blah 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 blah. You can also find many references there. Thank you for your advice. Yang perlu kita garis bawahi adalah you can also find many references. Bahwa si Dinda bertanya kepada Tania ya, bahwa Tania mempunyai suatu kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya karena terlalu berisik. Oleh karena itu Tania menyarankan ya kan mencari tempat yang nyaman ya, yaitu di mana? Ya, di perpustakaan. Maka jawabannya adalah C. Why don't you go to library? Oke, selanjutnya. Kita lihat, you look pale. I have got serious headache. Ya. Ini materi ini berhubungan dengan offering help atau menawarkan bantuan. Ya. Karena Jen melihat Jim itu agak sedikit kusam, agak sedikit layu ya. Maka Jim mengatakan, "Oh, saya sedang sakit kepala." Oleh karena itu Jen berusaha untuk menawarkan bantuan kepada Jim. Apa? Bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Kita bisa hubungkan kata headache dengan kata hospital. Head artinya kepala, tapi kalau headache sakit kepala. Bagaimana ya? Nggak mungkin juga. Belum tentu orang yang sakit kepala dibawa ke restoran itu akan sembuh. Ya, logikanya seperti itu. Apalagi minum segelas jus. Ya. Oleh karena itu yang lebih tepatnya agar ada relevansi maknanya, maka kita pilih jawabannya adalah C. Let me take you to the hospital. Oke, selanjutnya ini adalah materi hubungan sebab dan akibat ya. I cannot go to my teacher house. Saya tidak bisa ke rumah guru saya. Titik-titik, she will have another appointment. Si di sana artinya gurunya. Nah, kalau kita lihat ada hubungan sebab dan akibat. Ya. Oke. Sebabnya kenapa? Oh, sebabnya karena gurunya ada janji dengan yang lainnya. Oleh karena itu akibatnya apa? Ya, akibatnya si I tidak bisa ke rumah gurunya. I cannot go to my teacher house because she will have another appointment. Apa bedanya dengan because of? Ya, karena kalau because itu diikuti oleh subjek dan predikat atau klausa. Tapi kalau because of itu hanya subjek saja atau predikat saja. Ya.
Selanjutnya, ya, ini adalah berhubungan dengan obligation atau keharusan, ya. Biasanya obligation itu ciri khasnya menggunakan must dan have to. Tetapi sekali lagi di sini masih berbicara hubungan sebab dan akibatnya juga, ya. Kita lihat dialognya. These rainy days have made flood in many part of Jakarta. Hujannya membuat banjir di semua bagian di Jakarta. I think people must stop. Saya pikir orang-orang harus berhenti apa? This habit should be changed or the problem will not stop. Ya, jadi antara hubungan banjir dengan yang orang biasa lakukan. Oleh karena itu harus berhenti apa? I agree with you. No matter who the governor is, it always come back to the people to keep the city clean. Tolong diperhatikan, bukan tergantung pada pemerintahnya, bukan tergantung kepada siapa yang memimpinnya, semua tergantung kepada orangnya masing-masing agar menjaga kebersihan kota. Kita kembali ke kasus Ayu dan Binti, ya. Agar tidak banjir lagi orang-orang itu harus apa? Must stop apa? Harus berhenti dumping waste into the river, membuang hal-hal yang tidak berguna ke dalam sungai. Ya, misalkan sampah plastik, sampah sisa makanan, minuman, ya, yang mana akan bisa membuat banjir. Oke. Ya, selanjutnya suggestion and advice, ya. Di sini ada dialog antara Nugi dan Putri. Nugi mempunyai suatu problem. This made question are too hard. Bla 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 bla. That's great idea. Thank you for your help. Nah, oleh karena itu Putri sebagai lawan bicaranya, ya, try to give the solution, try to give the way out, try to give the recommendation, ya, to Putri. Apa? Would you like me to teach you? Ya. Ungkapan ini sebenarnya bisa berupa saran atau nasihat, bisa juga merupakan suatu tawaran, ya, seperti itu. Artinya ketika ada seseorang mengalami kesulitan, kita bisa memberikan jalan keluar, entah itu saran ataupun tawaran, ya. Oke, selanjutnya, ya, yang kedua, the second topic is about reading comprehension. Ya, talking about reading comprehension, you have to be focused, ya, not only the first sentence or the some word, but all the information in the passage you have to be concentrate. Jadi informasi yang ada dalam teks kamu harus bisa konsentrasikan, seperti itu. Oke, seperti apa? Mari kita lihat. Let's take a look. Ya, di sini ada tentang invitation dialogue, ya. Oke, walaupun berbentuk dialog masih bisa kita bilang reading, ya, seperti itu. Aulia, I have been looking for you everywhere. Have you checked the mail? No, I left my phone at home. Is there something important? I sent you email. I saw your registration form for art club. Could you attend our monthly meeting? Sure. Will it be help? The auditorium, we have booked the room on Tuesday at 4:30 p.m. We are going to show over our monthly agenda. There will be art performance at the last week of the month. We are recruiting the committee too. I will be very glad to help. Dalam reading comprehension, biasanya pertanyaan what bla 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 about itu sangat populer. Why can I say that? Because when you see the question what bla 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 about itu menanyakan tentang topik, ya. Topik pembicaraannya apa? Topik permasalahannya apa? Ya, ternyata di sini tentang apa? Ya.
invitation to meeting, ya. Oke. Ya, selanjutnya, ya, yang kedua selanjutnya pertanyaan kedua masih sama dengan, teks yang sebelumnya. The invitation was firstly sent by, dalam reading comprehension, there is a question about the specific information. Ada pertanyaan berhubungan dengan informasi secara khusus. Mungkin bisa kita sebut juga informasi tersurat, ya. Nah, undangan ini pertama dikirim melalui apa, ya. Nah, itu kamu harus cari, ada di baris keberapa dan harus bisa buktikan, ya. Oke, ternyata di sana di baris ketiga atau ungkapan kedua dari Aulia apa, "I send you email. I saw your registration form for art club." Nah, berarti undangan ini dikirim melalui apa? Electronic mail. Oke, selanjutnya, ya, pertanyaannya berhubungan dengan sinonim atau persamaan kata. Ya, tujuannya agar kalian atau yang mengikuti ujian, ya, kosakatanya bisa meningkat. Oleh karena itu pertanyaan sinonim, I think it will improve your vocabulary, ya. The chew over our monthly, ya. Chew over itu artinya berdiskusi, ya. Maka jawabannya adalah talk about. Ya, selanjutnya materinya, teksnya berupa application letter atau bisa disebut juga surat lamaran pekerjaan, ya. Materi ini adalah materi kelas 12, masih hangat, ya, yang sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwa yang namanya application letter is cover letter, menjadi suatu surat sampul, ya. When someone want to get a job, want to work in a company or office. Kita lihat pertanyaannya. What is the topic of the letter? Ya, ini hampir sama seperti tadi, what bla 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 about. Ya. Topik dari surat ini apa? Applying for an occupation. Ya, melamar pada suatu pekerjaan. Ya. Memang kalau kita jawab C, writing an application letter, menulis, tetapi secara kesimpulan bahwa teks ini berbicara tentang melamar suatu pekerjaan. Oke. Selanjutnya, masih dengan teks yang sama, apa pertanyaannya? What will the manager probably do after receiving the letter? Nah, ini berhubungan dengan sebab akibat. Apa yang akan manajer itu lakukan setelah menerima surat? Ya. Ya, sebelum memutuskan biasanya satu perusahaan itu akan apa, menginterview dan akan menyeleksi semua karyawannya. Maka jawabannya adalah B, ya. Oke. Ya, selanjutnya, nah di sini kita berbicara tentang sinonim kembali, ya, grabs, ya. Jika dalam mengerjakan tiba-tiba kalian lupa, ya, apa arti pertamanya, mungkin kalian bisa menghubungkan konsep maknanya itu sendiri. Kita cari dulu, grabs itu ada di bagian yang mana? Ya, ternyata di sini, ya. Oke. Nah, jika kita perhatikan makna grabs ini apa? How to easily, ya, grasp complex marketing concept. Ya. Grasp di sini artinya memahami, mengerti, ya kan? Nah, jadi sinonim dari grasp apa? Comprehend. Oke, understand? Ya. Selanjutnya, Mas, ada satu jenis surat lamaran pekerjaan juga, ya. Biasanya surat lamaran pekerjaan itu ciri khasnya dengan kata-kata applying for. Tolong diperhatikan, ya. I am applying for the administrative assistant position as advertised in the Mercury
on 24th January 2014. My name is Lucy and I am former refugee from the Democratic Republic of Congo, arriving in Australia in 2007 ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. What does the text about? Ya, teks ini tentang apa sih? Ya, tentang application letter advertised in the newspaper in January 2014. Cukup jelas di sana ya. Jadi biasanya untuk mengetahui topik pembicaraan bisa di awal ataupun di akhir atau bisa juga kesimpulan secara umum. Ya. Oke, selanjutnya apakah pertanyaannya masih dengan teks yang sama? Ya. Tolong pertanyaan ini dipahami secara baik. Which of the following is not true according to the text? Ya, which of the following is not true itu adalah hal yang tidak benar, tetapi karena di sini ada kata except kecuali, ya berarti pertanyaan ini artinya which of the following is true. Ya. Oke. Ternyata yang benar yang mana? Oke, kita lihat yang B. The applicant doesn't have computer skill. Ternyata pelamar itu memiliki kemampuan komputer. The applicant just know accounting matter. Oh, tidak ya. Nah, ternyata dia menguasai account to marketing, ya, pembukuan sampai dengan pemasaran. Selanjutnya yang D. Since coming in Jakarta, the applicant has been involved in community activity. Ternyata tidak. Since arriving in Tasmania, terkadang memang penulis soal suka mengecoh ya. Di awal mungkin mirip, tetapi di tengah-tengah seperti ini di informasi in Tasmania, tetapi di pilihannya in Jakarta. Nah, oleh karena itu tolong berhati-hati dalam membaca, dalam memahami soal yang diberikan. Oke. Ya, selanjutnya ya reading comprehension berupa procedure text ya. Ini adalah materi kelas 11 semester 3. Tapi di kelas 12 masih tetap diujikan ya. Kita lihat di sini. There is a kind of procedure text. Ingat, procedure text is how to do or how to make. Wi-Fi direct allow nearby device such as TV and smartphone to connect each other. The steps are number 1, number 2, number 3, and until number 4. Oke, kita lihat pertanyaannya. This information might be found more useful for. Terkadang ada pertanyaan, kira-kira teks ini, bacaan ini cocoknya untuk siapa? Nah, seperti itu. Begitu juga pertanyaan ini. Kita lihat, Wi-Fi itu kan berhubungan dengan internet. Nah, oleh karena itu, ya, berbicara internet kan bukan hanya orang IT saja yang mengerti dan ingin tahu, tetapi atau kita sebut juga netizen. Apa tuh netizen? Ya, orang yang memang memahami internet atau suka dunia internet. Nah, itu kita namakan netizen. Maka jawabannya adalah A. Ya, selanjutnya, what should we do after the TV and the smartphone are already connected? Nah, pertanyaan seperti ini kita sebut juga informasi tersurat ya. Anda harus cari informasinya ya. Ada di poin 1, 2, 3 atau 10 seperti itu. Kalau kita lihat ya di poin 7 dikatakan once the TV and smartphone are connected, press OK. Ya. OK itu merupakan apa? Suatu tombol. Maka jawaban yang benar adalah press OK button. Oke, ya. Ya, selanjutnya ini berhubungan dengan sinonim persamaan kata. Tujuannya adalah agar kalian bisa mengerti atau dan juga memahami, meningkatkan kosakata yang ada. Apa itu connect? Menghubungkan. Ya, bisa juga mencolokkan, ya. Oleh karena itu jawaban yang cocok adalah plug in.
Ya, kalau plug out itu mencabut kabel itu namanya plug out ya. Oke. Stop berhenti, fail gagal. Jawabannya adalah plug in. Oke, sekarang kita masuk sesi yang terakhir yaitu dialog text. Ya, dalam dialog text disajikan suatu dialog, suatu percakapan, lalu ada pilihan jawabannya. Dan dalam dialog teks Anda tidak diharuskan untuk melengkapi dialog, tetapi menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan dialog. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Ini dialog berhubungan dengan suggestion or advice. How was your score of last English test? I got 95. How about you? I only got 50. I really want to improve my skill. I have already studied hard, but I always get bad score. Come on, don't call it a day. The more you practice, the better score you will get. Do you have any idea? Why don't we study together? That sounds great. Let's do it. Kita lihat pertanyaannya. Why did Dini give Tika an advice? Mengapa Dini memberikan Tika saran? Ya, kenapa? Ya. Dini mengatakan apa sarannya? The more you practice, the better score you will get. Ya. Karena Tika mendapatkan nilai 50, ya, maka Dini memberikan saran kepada Tika. Tika got a bad English score. That is the answer. Okay, and then still with the previous text dengan teks sebelumnya, ya. The question, what will Tika probably do after talking to Dini? Apa yang Tika akan lakukan setelah berbicara dengan Dini? Ya. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Ya, karena apa? Dini mencoba menawarkan, mencoba untuk mengajari Tika. Maka apa? She will learn English with Dini. Ya. Oke, selanjutnya ada dialog yang berhubungan dengan invitation antara John dan Oscar. Oscar, are you free this weekend? I could be. Why? Do you need something? Well, I'm having my birthday party this Saturday, so I'll be very happy if you could come. I mean, just try to stop me. Great, the party is at my house at 7. Okay, thanks. Ya, kita lihat pertanyaannya. Why does Joan ask whether Oscar has free time? Mengapa Joan menanyakan Oscar ada waktu kosong? Ya, karena apa? Ya, karena di ungkapan yang ketiga kita lihat, I'm having my birthday party. I would be very happy if you could come. Ya. Ungkapan John tersebut itu menunjukkan bahwa John want to invite Oscar to the party. So the answer is she is inviting him to a party. Oke, jadi memang dalam menjawab soal dialog teks diperlukan suatu kesimpulan. Jadi Anda harus bisa menyimpulkan. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini berhubungan dengan apakah statement itu benar atau salah. Which one is true according to the text? Ya, ternyata yang benar adalah John's party is at 7. Sudah jelas ya, sudah ada informasinya. Ini kita bisa katakan informasi tersurat. Oke, selanjutnya ini berhubungan dengan sinonim ya, tetapi dalam bentuk frase. Just try to stop me. Maka jawabannya apa? Brody is excited to come. Ya. Oke, kita selanjutnya ya, kita lihat job interview. Ya, kita lihat di sini ada salah suatu jenis ya, is a kind of job interview dialogue. And then
There are some question about job interview. Kita lihat apa pertanyaannya. What is the dialogue talking about? Ya, saya mencoba, memang belum saya klik jawabannya apa ya, atau saya tandakan ya. Coba saya beri waktu 1 menit, silakan Anda pikir baik-baik apa jawabannya. Lalu yang kedua, what is the position that the interviewee applied? Saya beri 1 menit, berarti ada waktu 2 menit. Silakan Anda pikir baik-baik. Kira-kira apa jawabannya? Ya, oke. Kita lihat. What is the dialogue talking about? Ini berbicara tentang topik pembicaraan, ya. Ini berhubungan dengan apa? Ada interviewer dan ada interviewee. Ada orang yang mewawancarai dan ada yang diwawancarai. Berarti ini berhubungan dengan interview. Maka jawabannya adalah about a job interview. Lalu yang kedua, what is the position that interviewee applied? Ya, ini berhubungan dengan informasi tersurat. Biasanya kalau surat lamaran pekerjaan atau melamar pekerjaan, pasti ada informasi apa yang dia lamar. Jika kita lihat ungkapan keempat atau dialog kedua dari interviewee, dikatakan I want to apply for the system analyst position. Maka jawabannya adalah D, system analyst position. Memang ketika kita melihat atau mendapatkan teks yang panjangnya seperti ini, dibutuhkan konsentrasi, gunakanlah metode scan, artinya mungkin dengan ya slow scanning juga nggak apa-apa sesuai dengan waktunya, ya, agar tidak salah atau tidak terkecoh dengan pilihan jawaban yang diberikan oleh penulis soal. Oke. Ya, itulah paparan dari saya mengenai persiapan ujian semester ganjil untuk kelas 12. Mudah-mudahan sukses dengan ujiannya, mendapatkan hasil yang maksimal, dan pembelajaran yang sudah kita lewatkan, sudah kita pelajari, mohon diulang-ulang kembali. Dan di akhir perjumpaan kita ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya the channel. Mudah-mudahan channel ini bisa berguna bagi kalian semua dalam belajar di masa pandemik COVID. Dari saya ucapkan terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.